Jadi udang kita ini memang luasan area kita ini, Pak Ridwan, sebetulnya terluas di Asia Tenggara. Tapi hasilnya mungkin terkecil di Nusantara. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Tribuners, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan sedang bersama dengan Bupati Tulang Bawang Bapak Qudratul Ikhwan. Assalamualaikum Pak Qudratul. Waalaikumsalam Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Pak Ridwan. Pak Qudratul ini kan sudah dilantik di 20 Februari kemarin kan? Sampai hari ini kira-kira sudah sekitar hampir 2 bulan ya Pak? Ya, menjabat sebagai hampir. Nah, apa sih langkah pertama Pak yang dilakukan sejak menjabat sebagai Bupati? Ya, makasih Pak Ridwan. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terkait dengan beberapa langkah yang kita lakukan setelah kita dilantik. Tentu seperti kita ketahui, kita mengikuti retreat di Magelang, tapi pemerintahan sudah berjalan yang dikomandoi oleh Pak Wakil Bupati saat itu. Dan setelah kita masuk, banyak hal yang sudah kita lakukan, terutama kita melakukan penyesuaian karena ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran efisiensi, maka kita pun menyesuaikan. Hanya saja kita ingin memastikan semua program yang tadinya dibiayai oleh pusat ini jangan sampai tidak bisa dilaksanakan semuanya. Artinya dengan langkah efisiensi yang kita lakukan, beberapa program itu tetap bisa kita laksanakan. Tapi ini memang sedang berproses dan terus berproses untuk pelaksananya. Yang kedua, juga kita melakukan penataan aset. Jadi banyak aset-aset kita ini yang tidak terkelola dengan baik. Apakah itu aset tetap maupun aset kita yang bergerak itu. Ini sedang kita lakukan. Termasuk ada penyalahgunaan juga, penyalahgunaan oleh pihak lain yang menguasai aset kita. Ini sedang kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, ya apa boleh buat, karena itu menyangkut tanggung jawab kita. Sudah terdata semua nih Pak. Ada data-data semua kita ini lakukan. Nih di yang lainnya juga personel. Walaupun kita belum melakukan mutasi, ya kan, atau pergerakan personel, tapi kita sedang melakukan penataan itu karena ke depan kita ada lembaga baru. Mungkin kita di lembaga baru nanti aja penataan yang lebih konkret gitu ketika memasuki APBD perubahan. Personel ini kan bisa jadi salah satu kekuatan untuk bergerak lebih cepat. Ya kita ingin memastikan bahwa Satker ini dikelola dengan baik, untuk posisinya siapa aja, dan siapa yang paling pas di situ tentu nanti kita lakukan uji kompetensi, ataupun kalau memang dia kosong ya kita ini lelang lah, kita ini open bidding lah. Nah Pak, ini di banyak daerah masyarakat kan yang paling viral adalah meminta agar infrastruktur jalannya bisa dilalui dengan baik sebetulnya. Kalau di Tulang Bawang sendiri seperti apa? Ya, jadi jalan ini ada 3 klasifikasi, kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Kabupaten juga mengelola juga termasuk jalan desa, ya kan. Nah ini yang kita fokus di jalan kabupaten. Memang nggak bisa kita pungkiri, tekstur tanah kita memang tidak mudah untuk kita buat jadi jalan yang bagus, mulus, kalau tidak dicor beton. Nah, ketika kita mau melakukan langkah itu, ya butuh biaya yang besar. Jalan kabupaten ini hampir 800 kilo. Sementara dana yang bisa kita geser ke situ tidak lebih dari 20 miliar. Per tahun? Iya. Nah itu, jadi sangat sulit kalau tidak ada langkah strategis dari pemerintah pusat, mungkin sampai tutup buku pun Tulang Bawang ini nggak akan bisa mulus semua. Karena memang kemampuan fiskal kita sangat minim. Tapi ada strategi dari Pak Bupati sendiri untuk? Ada. Strategi kita sekarang itu melakukan langkah-langkah agar
jalan ini meskipun tidak mulus tapi fungsional. Oke. Kita menghindari adanya lobang-lobang yang ekstrim, apalagi sampai memancing, insya Allah enggak. Nah, ke depan kalau memang kita memiliki dana yang cukup, kita akan buat zonase. Dan di situ akan kita tempatkan alat-alat kita yang dapat menangani jalan itu secara cepat ketika terjadi. Jadi zonasi dilihat berdasarkan tingkat kerusakan jalan Iya. gitu. Oke. Karena gini, kita tidak mungkin membuat jalan kita mulus kalau tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat. Oke. Tahun ini kemarin kita dapat dana DAK, ditarik lagi. Jadi ini sebuah keprihatinan, maka mestinya pemerintah pusat lebih selektif gitu. Mungkin kalau dana DAK untuk jalan di Pulau Jawa itu cukup rasional ditarik. Tapi kalau di Tulang Bawang memang cuma itulah. Kalau bahasa kita hana-hananya. Cuma itulah dana kita yang untuk membangun jalan, ditarik lagi. Jadi nol rupiah untuk jalan. Nah ini kita siasati dari efisiensi, tapi itu tadi kemampuan kita sangat terbatas. Jangankan ini, ada dana dari pusat, kita lakukan efisiensi, ditaruh, itu tetap belum mencukup. Jadi tetap butuh kolaborasi antara Pemda dengan pemerintah pusat. Dan bahkan pemerintah pusat harus merubah paradigma. Dia tidak hanya menangani jalan nasional, dia harus menangani jalan kabupaten bagi kabupaten-kabupaten tertentu. Gitu. Jadi fokus tanggung jawabnya tidak hanya di jalan-jalan besar yang. Iya, kalau Jakarta ngapain lagi dia tangani? Kalau perlu jalan nasional, Jakarta diserah aja tanggung jawab jalan nasional sekaligus. Tapi Tulang Bawang yang tadinya dana itu untuk di Jakarta, taruh ke Tulang Bawang untuk jalan kabupaten. Itulah asas kalau mau kita pembangunan bersama-sama, membangun Indonesia, bukan hanya membangun Jakarta, bukan hanya membangun kota-kota tertentu, tapi membangun Indonesia. Jadi bisa terjadi pemerataan di semua daerah. Nah, terkait pemerataan nih Pak, Tulang Bawang pernah dikenal dengan daerah udang, dan itu bisa memakmurkan sebagian besar masyarakat Tulang Bawang seperti itu. Nah, tapi saat ini kan terjadi sebuah hal yang membuat produksi udang nih turun lagi. Nah, dari sisi ekonominya untuk meningkatkan kembali, ada langkah strategis. Ya, jadi udang kita ini memang luasan area kita ini, Pak Ridwan, sebetulnya terluas di Asia Tenggara. Tapi hasilnya mungkin terkecil di Nusantara. Kenapa? Ada dua tempat kita, satu di Bratasena di Kecamatan Dente Teladas, yang satu di Rawajitu Timur, di Pasena kita kenal. Di Pasena yang luas. Kalau di total mungkin sekitar 14 ribuan hektar, atau yang efektif katakanlah 8-9 ribu hektar. Tapi hasilnya sekarang sungguh miris. Kenapa? Faktor utama itu adalah masalah karena tidak adanya lagi induk semangnya. Kalau tadinya kan ada perusahaan. Perusahaan ini berfungsi untuk menjaga, memastikan kanal-kanal ini berfungsi dengan baik. Intake lah, kanal yang saluran air masuk itu yang dari laut, itulah yang untuk mengisi kolam-kolam ini. Sekarang tadinya ketika dibangun pertama kali, ini dengan lebar 50 meter, kedalaman 15 meter. Hari ini kanal ini kedalamannya hanya sekitar 1-2 meter. Bahkan kalau dia air itu surut, dia itu hanya perahu itu kandas. Tidak bisa lagi. Jadi otomatis dia tidak mampu lagi mengisi kolam-kolam ini. Sehingga kolam-kolam ini mengelola air itu aja. Dan kita tahu kalau udang itu sangat rentan. Dia harus segar. Harus diputar terus. Harus berputar ininya. Nah ini sehingga produksinya menurun. Nah kita sekarang sudah melakukan langkah. Kemarin saya sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wamenkop, Pak Ferry, khusus untuk di Bratasena kita, karena di situ sudah dikelola oleh koperasi, kita sekarang sedang memenuhi persyaratan untuk didanai dari dana RPDP. Nah insya Allah hari ini, siang ini, kita akan melakukan penandatanganan kontrak pembelian udang itu antara koperasi yang ada di Bratasena itu dengan BUMD kita. Ada target. Jadi ada kepastian bahwa hasil udang ini nanti ada yang membeli. BUMD supaya kita juga ini memerankan BUMD supaya BUMD kita ya dari
20 miliar modal awal, sekarang tinggal hanya nggak nyampe 10, 8 apa 7 aset. Berikut aset ya. Jadi Itu petambak juga tidak kebingungan ya setelah ya, tambak. mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tambahan, tidak hanya mengelola pom bensin, nanti akan bisa menguntungkan ke depan. Nah, selain udang, ada potensi lain tidak Pak di tulang bawang ini? Banyak, banyak Pak Ridwan. Sawit kita 30-an ribu hektar, Oke. walaupun berapa belas ribu hektar, saya lupa datanya, itu sekarang harus dilakukan permajaan, replanting, penanaman ulang. Kemarin 1.000 hektar lebih sudah dilakukan penanaman ulang. Singkong, kita sangat banyak. Walaupun singkong ini itu tadi kan, masalahnya harga. Pemerintah menentukan harga sekian, tapi pabrik nggak mau beli, masyarakat demonnya ke Pemda. Ini repotnya kita kan. Tapi ya bisa kita komunikasikan, kita ngobrol aja lah, saya bilang. Nggak usah demo, nggak ada hasilnya juga demon itu. Lebih baik kita ngobrol, mana yang perlu kita lakukan langkah-langkah strategis sehingga bisa menyelesaikan masalah. Kalau itu kan sudah berjalan Pak. Kalau yang berpotensi muncul dari segi ekonomi di tulang bawang ini? Sebetulnya industrinya industri yang berbasis pertanian. Berbasis pertanian. Yang dimungkinkan untuk bisa berkembang di kita ini. Terus perikanan. Perikanan ini kita memiliki ada namanya kerang darah. Itu yang beredar di Jakarta itu dari tempat kita ini. Dan itu sangat melimpah banyak. Nah, bagaimana kita ke depan mengelola kerang ini tidak dijual entah ke sana. Harus dilakukan, itu hilirisasinya kan bisa jadi makanan yang dalam kaleng dan lain-lain lah bisa. Itu masih berpeluang. Jadi potensi itu masih ada ya Pak? Masih banyak potensi yang bisa kita gali. Gitu. Nah, kalau dari sisi ekonomi kita membicarakan terkait berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, kan, tapi butuh juga dengan SDM yang mendukung gitu Pak. Nah, ini biasanya masuk ke dalam sektor pendidikan. Nah, gimana nih peran Pemda untuk memajukan sektor pendidikan? Ya, pendidikan tidak bisa kita pungkiri karena kita kan sebentar lagi juga kan selesai. Ada yang meninggal, ada yang pensiun. Maka pendidikanlah yang ini. Yang baru ini harus kita ini. Saya hanya mengkritik urusan pendidikan ini. Pendidikan kita ini pertama itu menapikkan adanya siswa-siswa yang unggul. Sekarang di Lampung tidak ada lagi sekolah unggulan. Maka kita di Tulang Bawang kita akan lakukan terobosan beberapa, walaupun ini tidak seperti itu, tapi kita akan lihat sekolah mana yang berpotensi untuk kita jadikan semacam, kita harus dorong, harus kita sempurnakan, apakah kurikulumnya kita tambah, apakah ininya. Yang kedua, ini prasarana. Yang ada sarana prasarana sekolah ini memang kita masih minim. Ada sekolah roboh, tapi kita terbatas anggaran kita kan. Ada sekolah yang memang ketika curah hujan lebat banjir. Ini memang Tulang Bawang ini dibilang unik ya unik. Daerah Tulang Bawang ini dia dari 0 permukaan laut sampai paling tinggi 40. Jadi ketika air pasang yang 0 ini tadi mulai terendam. Apalagi ditambah limpahan air yang dari atas, dari hujan, dari hulu. Lebih-lebih kalau Wairarem itu agak sedikit batuk. Wairarem itu pada tingkat tertentu dia harus dibuka. Ketika kerannya dibuka, Kampung Bugis pasti banjir. Termasuk sekolahan kita. Ada beberapa titik sekolah kita yang memang terkena banjir ya nggak bisa. Itu memang alamnya kita ini rendah. Alam kita rendah, tapi bukan berarti tidak bisa kita siasati ke depan. Harus pola-pola pembangunan itu kalau dia rendah ya kita harus buat semi panggung. Nah, tinggal kita kasih akses sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jangan sampai mereka masuk sekolah udah sampai lutut kan banjir namanya. Jadi tetap menjadi prioritas untuk menyelamatkan anak-anak. Iya, dari kita akan kurikulumnya kita coba lengkapi yang sudah ada stressing tertentu seperti yang saya katakan dengan staf dan dengan Bu Asisten tadi, bahwa kita ke depan kita tidak bisa kita pungkiri.
untuk mempersiapkan generasi ke depan itu anak-anak didik kita minimal harus sedikit mengenal, tapi banyak yang menguasai bahasa asing. Monggo bahasa asing, tapi terutama yang bahasa internasional sekarang kan kita ketahui bahasa Inggris lah ya. Kalau udah menguasai bahasa Inggris sudah bisa dia. Nah ini kita akan buat strategi khusus, apakah melalui kegiatan ekstra atau memang kegiatan inti sekolah itu. Jadi sekolah unggulan akan diupayakan untuk ada dengan pemisahan perilaku lah, perbedaan perilaku ya Pak untuk. Semestinya kebijakan pemerintah begitu. Tapi ini kan nggak bisa bupati melakukan kebijakan itu. Dia hanya bisa melakukan intervensi, menambah, memperkuat yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kebetulan saya mantan birokrat. Jadi saya paham aturan-aturan itu ketika sudah ditentukan, malah kita kena sanksi kalau kita melanggar kan. Maka kita akan cari celah sehingga akan muncul sekolah yang relatif unggul. Nah, kita tambah muatan-muatan yang ini tadi, apakah melalui kegiatan ekstranya atau sepanjang tidak menyalahi aturan atau kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mendapatkan SDM yang lebih baik lagi bagi tulang bawang. Iya. Oke, Pak Bupati, terima kasih banyak atas waktunya untuk obrolan kita siang ini. Mungkin sampai di sini dulu. Lain waktu kita berlanjut lagi berbincang-bincang. Ya, sama-sama Pak Ridwan, makasih. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Tulang Bawang Bapak Kudratul Ikhwan. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.